Terkubur. Raja Langit, ada asap sinyal. Tidak baik. Ini Tuan Agung. Asap Yongxi muncul, perubahan besar terjadi. Tuan Agung segera memerintahkan Lazy. Segera kumpulkan 8.000 prajurit serigala Kotarong. Ikuti aku untuk membantu Tuan terhormat. Ya. Kau bilang kau kenal Raja Chen. Kau kira siapa dirimu? Tuan terhormat. 5 menit lagi. Kau akan tahu bagaimana menulis kata. Kau berani memukul Li Xiao. Aku lihat kamu sudah bosan hidup, laki-laki dan perempuan. Raja Langit Zhu sudah dalam perjalanan menuju sini. Hati-hati dengan kepala kalian. Raja Langit Zhu adalah langit di Rongcheng. Bagaimana kalian bisa mengenalnya? Lepaskan Suero. Jangan mendekat. Kalau tidak, aku akan membunuh kalian semua. Kalau kau berani maju 1 langkah lagi, aku akan menghancurkan wanita ini. Bukankah tadi kau sangat sombong? Dua-duoku. Ah orang. Diam, tutup mulut. Berhenti. Bagaimana? Kasihan dia. Ah. Ingin agar anak kecil ini tidak menderita terlalu banyak. Berlututlah padaku. Juara pertempuran. Lempar tembakan kedua. Benar. Asap tanah menyebar, langit terbuka. Itu adalah inisiatif sendiri. Sudah pasti. Di Tenggara. Cepat, lebih cepat lagi. Masih berani pura-pura di depanku. Aku akan bilang sekali lagi. Berlutut. Mungkin aku senang. Lalu akan membebaskan bocah ini. Kenapa? Kata Li Xiao. Kau tidak mengerti lagi. Duo-duo. Baik. Aku berlutut. Tuan Yang Mulia tidak boleh berlutut. Chen Tianwei, anak kecil itu sebentar lagi akan datang. Mereka tidak akan sombong lama. Tidak tahu. Apakah kamu mampu menanggungnya? Akibat dari aku berlutut ini, apalagi yang tidak bisa aku tanggung dari keluarga Li. Tidak ada yang aku tidak mampu. Kakak ipar, bukankah biasanya? Kamu cukup berani. Mengapa sekarang kamu malah berlutut? Sampah. Kamu tidak akan. Benarkah kamu pikir aku akan membebaskan pelacur itu? Aku bilang padamu. Aku hanya bercanda. King. Aduh. Aku tidak sengaja. Sudah dipotong. Suero. Coba maju 1 langkah lagi. Aku tidak bisa jamin. Aku tidak akan tergelincir lagi. Ye King. Aku sarankan kamu sebaiknya lepaskan istriku. Kalau tidak, aku akan membuatmu hancur sekarang juga. Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Kenapa? Sejak kecil sampai besar, kenapa kamu selalu punya lebih dariku? Bukankah itu karena wajah cantikmu itu? Aku akan menghancurkannya hari ini. Aku lihat nanti apa yang akan kamu rebut dari aku. Ini akibatnya kalau menyakiti aku. Akibat dari Ye King. Kenapa Chen Tianwei belum datang? Bawahan langsung tembak yang ketiga. Asap darah menangis. Menangis darah berubah menjadi debu. Pembantaian seluruh klan. Kalau tidak cepat, nyawaku tidak akan selamat. Kalau menurutku, kalau kalian mau berakting, buatlah yang baru. Itu saja. Bolak-balik cuma tembak-tembak. Bunyi tembakan itu membosankan. Kalau kamu tidak bosan, aku sudah bosan. Li Chen, penghinaan hari ini akan kubalas sampai Sen dan Sen pun. Duo-duo. Aku mau duo-duo. Kalau kamu sangat menginginkan wanita rendahan itu, maka aku akan mengantarkan kalian berdua untuk bertemu dengannya. Sini. Jangan bicara tentang ikan busuk dan udang busuk ini. Bahkan seluruh keluarga Ye, aku juga tidak menganggapnya penting. Ye King dan kamu. Hari ini pasti mati. Hanya kamu, hari ini. Aku tidak akan menguliti dan mencabut ototmu. Nama di balik penulisannya. Kamu ngapain bicara sama dia? Tangkap dia. Ada yang datang. Serang aku. Siapa berani serang? Raja Langit dari 9 provinsi. Bagaimana Raja Langit dari 9 provinsi bisa datang ke sini? Tuan Yang Mulia, saya datang terlambat. 2 orang pria dan wanita ini, bagaimana harus menangani mereka? Bunuh mereka tanpa ampun. Kamu tidak bisa aku. Keluarga Li kami memiliki kekuatan belakang, bahkan di ibu kota. Keluarga Huangfu mendukung. Huangfu memiliki kekuasaan yang luar biasa. Bahkan raja tertinggi sekalipun harus menghormati mereka sedikit. Ibu kota kecil ini belum menarik perhatian sang penguasa. Kekuatan langit. Hukuman adalah... Nak, apakah kamu tahu bahwa tubuh manusia memiliki sebanyak 206 tulang? Jumlah maksimalnya bisa mencapai 1386 tulang. Kalau lebih dari itu, tidak akan bisa membentuk manusia lagi. Tapi kamu tenang saja, tidak bisa. Hanya saja hari-hari ke depan agak sulit untuk dilewati. Kamu nikmati saja. Tolong, bawa dia pergi. Minggir. Tuan. Jangan. Tuan. Tuan. Apa yang harus dilakukan dengan wanita hina ini? Ya. Lin Feng, kamu tidak boleh menyentuhku. Kalau kamu aku, sepanjang hidupmu kamu tidak akan pernah melihat putrimu. Apa? Duo-duo. Aku mau duo-duo, putrimu. Belum. Cepat katakan, di mana putriku? Di mana? Li Chen bilang. Harus mendonorkan sumsum tulang duo-duo ke ibu kota. Pada saat ini, dia seharusnya sudah di meja operasi. Kalau pergi sekarang, masih sempat. Duo-duo, cepat selamatkan duo-duo. Sayang. Kamu tenang saja.
Aku akan menyelamatkan putriku, dan juga akan menyembuhkanmu. Jika Duo-Duo sampai celaka sedikit saja, nasibmu akan jauh lebih buruk darinya. Ayo pergi. Dokter Paman, kenapa kau mengikatku? Aku mau mencari ibu. Bajingan kecil. Ibumu sudah tidak menginginkanmu lagi. Dia minta pamanmu untuk mengambil sum-summu dan memberikannya kepada orang lain. Tenang saja. Setelah diambil, kamu bisa turun dan bertemu ayahmu. Ah, sial. Kamu anak kecil bajingan. Kamu berani menggigit aku. Tunggu saja lihat. Jangan. Mama, tolong aku. Tuan Yang, rekaman menunjukkan 10 menit yang lalu. Nona besar didorong masuk. Apa? Lari cepat selama 10 menit. Tunggu sebentar, kalian mau apa? Tidak ada izin masuk, tidak boleh masuk. Ini perintah dari Tuan. Siapa yang memegang perintah ini? Seluruh Kotarong bisa lancar tanpa hambatan. Apa itu perintah dari Tuan? Ini adalah operasi yang diatur oleh keluarga Li. Kalau berani masuk paksa, berarti menantang. Pergi. Kalau aku suruh pergi, ya pergi. Taat pada Tuan. Berani menghalangi, hukum mati. Sakit, 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 sakit. Siapa kamu? Duo-Duo. Ayah di sini, Duo-Duo. Ada orang, seseorang mengganggu operasi. Katamu pada putriku. Sebenarnya kamu sudah melakukan apa? Aku baru saja diberi bius. Tuan, tolong ampunilah. Aku juga dengar dari keluarga Li. Perintah dari keluarga Li. Kau lepaskan aku, tolong lepaskan aku. Segera selamatkan orang. Anak perempuanku tidak boleh ada sedikit pun kesalahan. Aku akan membuatmu tidak punya kesempatan menjadi hantu. Berhenti. Keluarga Li menginginkan sumsum tulang dari anak liar ini. Berani-beraninya mengacau. Aku rasa kau sudah bosan hidup. Anak perempuanku, kenapa di mulut kalian hanya disebut anak haram? Kembalilah dengan nyawamu yang sisa. Beritahu mereka, keluarga Li dalam 3 hari akan lenyap dari muka bumi. Pergi. Anak perempuanmu sudah bangun. Duo-Duo. Ayah, kamu sudah pulang. Duo-Duo, jangan takut. Ayah ada di sini. Duo-Duo. Kenapa kamu masih menangis? Ayah, kau akhirnya pulang. Orang lain tidak akan lagi mengejekku karena tidak punya ayah. Ibu juga tidak akan lagi diintimidasi oleh orang jahat. Tuan, ada masalah. Di pihak para dewa ada kejadian. Tuan, gila nyonya sudah sembuh. Hanya luka di wajah. Suero, jangan mendekat. Sekarang aku jelek sekali. Aku tidak ingin kau melihat keadaanku sekarang. Mama. Kenapa kamu mendorongku? Aku mau mama, mama. Lin Feng. Nanti kamu jaga Dodo dengan baik. Sebagai pengganti, penghargaan atas 5 tahun ini yang kami rasa bersalah. Suero. Kamu tenang, aku pasti akan merawat Duo-Duo dengan baik. Dan juga pasti akan menyembuhkanmu. Yang mulia, jika ingin menyembuhkan wajah nyonya, juga tidak sulit. Hanya perlu menggunakan tanaman obat abadi Li, Xianrong Chao, diolah menjadi salep. Tapi keluarga Li mungkin tidak mau menyerah. Perintah dari Zhan Kui. Kalau keluarga Li tidak mau menyerahkan rumput ini, mereka akan hilang dari Kotarong. Tuan Yang, saya baru saja mendapatkan informasi. Hari ini keluarga Li mengadakan lelang. Orang-orang keluarga Li seharusnya juga hadir. Persiapkan kendaraan. Segera menuju lelang. Barang lelang berikut ini adalah Ganoderma dari Tianshan. Ditanam di tebing pegunungan Tianshan. Ganoderma salju langka yang muncul setiap 500 tahun. Adalah suplemen terbaik. Harga awal lelang. 500.000. 5 juta ya. 6.500.000. 6.500.000 sekali. 6.500.000 2 kali. 6.511.000. Saya mau. Berhenti, jangan teriak lagi. Tapi dia adalah Li Xuan, anak sulung keluarga Li. Kamu berani merebut barang dengannya. Gila. Ini di Kotarong. Kalau berani menyakiti keluarga Li, jangan harap melihat matahari besok. Ini malam ini, bulan pun tak akan kelihatan. Kamu bahkan tidak akan melihatnya. 10 juta. Aku mau. Dari mana orang gila ini? Berani merebut barang dari keluarga Li. Lihat penampilannya yang miskin itu. Masih mau 10 juta. Menurutku, dia bahkan gak bisa ambil 1.000 yuan. Kalau mau, tambahkan harga. Kalau nggak punya uang, diam saja. Dari mana suara anjing itu? Aduh. Siapa yang berani berbuat onar di sini? Mau rebut barang dari aku? Mungkin sudah gak sabar hidup, ya, orang keluarga Li, kan? Kebetulan kali ini aku datang untuk mencari kamu. Serahkan tanaman Xianrong dengan baik. Aku bisa membuat keluargamu, Li, keluar dengan muka. Hahaha. Bukan aku yang bilang ini. Otakmu sudah tertinggal. Di dalam kandungan, siapa yang memberimu keberanian? Berani minta rumput wajah dewa? Cepat panggil orang. Drama pendek adaptasi novel populer. Li Xiao. Aku bilang, kamu ini bagaimana cara kerjamu? Bawa anjing-anjing masuk semua. Lelangmu ini, kok jadi pusat penyelamatan hewan peliharaan? Cepat usir mereka keluar. Telingaku sakit karena bising. Cepatlah. Tuan, Anda tidak berhak ikut lelang kami. Saya bahkan tidak pergi ke jamuan negara. Lelang kecil ini. Anda bilang saya tidak berhak. Hahaha. Anak muda,
Kau sudah diberi muka. Manajer bilang satu kata, Tuan, kau terlalu membanggakan diri. Malah mengundang jamuan negara. Kenapa kau tidak bilang kalau kau tuan besar saja? Cepat pergi dari sini. Semua yang hadir di sini adalah orang-orang penting dan berpengaruh. Tidak ada kekayaan yang tidak melebihi 1 miliar. Kamu tahu apa artinya? Yaitu kamu menjual pantat seumur hidupmu. Tidak akan cukup untuk satu angka mereka. Hahaha. Buka mata lebar-lebar dan lihat dengan jelas. 1 miliar bisa dihapus sesuka hati. Ini bukan kartu hitam tertinggi, kan? Katanya hanya ada 5 di seluruh dunia. Waduh, ini pasti palsu. Orang seperti dia, apa pantas punya kartu hitam tertinggi? Tidak mungkin. Bahkan keluargaku, Li, tidak berhak memiliki kartu hitam. Dia bagaimana bisa punya? Apakah aku sudah layak sekarang? Bohong apa sih kamu? Buat apa pakai yang palsu? Apakah itu palsu? Cek aja, pasti tahu sendiri. Lihat apakah benar-benar ada. Kalau uangnya tidak cukup, aku akan cacatkan kedua kakimu, agar kau tahu. Akibatnya jika menyinggung keluarga Liku, pembayaran berhasil. Apa? Sampah ini benar-benar punya 100 juta. Sudah cukup ribut. Kau diberi waktu 15 menit untuk menyerahkan rumput Xianrong. Kalau tidak, di Cheng tidak ada lagi keluarga Li. Xianrong Chao, ini adalah harta karun milik keluarga Li. Konon bisa menjaga awet muda. Yaitu, orang biasa. Mungkin bahkan tidak pernah melihatnya. Kamu sudah muak hidup, ya? Berani mengincar harta keluarga Liku. Orang datang. Tuan muda mengalami kecelakaan. Tuan muda Li Chen mengalami kecelakaan. Tuan meminta kamu segera datang. Nak, kali ini aku maafkan kamu dulu. Pergi. Komehere, Chen Er. Minumlah sedikit air. Mengapa? Adikmu benar-benar sudah tidak ada harapan. Seluruh tulangnya remuk. Sama sekali tidak bisa disambung lagi. Dokter bilang, seumur hidupnya nanti, hanya bisa berbaring di tempat tidur. Hidup pun tidak bisa mandiri. Yang paling menyebalkan adalah, bahan rawan tulang rawan untuk keturunannya, juga dihancurkan. Betapa tidak terpujinya. Siapa yang begitu berani? Berani menyakiti adikku. Aku menyuruh dia. Tuan, ada masalah. Bajingan itu, dibawa pergi. Apa? Sumsum tulang. Sudah diambil. Ayah. Apakah itu sumsum dari keturunan kecil? Tidak dikirim ke ibu kota, lalu mengirim orang untuk menghancurkan adikmu. Segera temukan aku si kecil. Cari dia. Ayah, kamu pulang. Suero, ini adalah Lingzi. Kamu dulu istirahat dan pulihkan tubuhmu. Tenang saja. Aku sudah perintahkan. Keluarga Li pasti akan menyerahkan tanaman Xianrong. Ayo, Tuan. Itulah dia. Dia yang mencuri orang. Memang nasib sial bertemu di jalan. Ternyata, kamu adalah ayah tiri dari anak haram ini. Lin Feng adalah orang yang mereka incar untuk duo-duo. Cepat bawa duo-duo pergi. Tidak semudah itu untuk pergi. Anak haram ini, hari ini harus tetap di sini untukku. Sumsum tulangnya adalah yang dibutuhkan oleh pihak ibu kota. Bahkan kalau Raja Langit sendiri datang, pun tidak bisa menyelamatkannya. Datang tepat waktu. Kalau tahu diri, serahkan saja rumput wajah dewa dengan patuh. Lalu berlutut dan sujud minta maaf pada Suero. Kalau tidak, seluruh keluarga kalian harus mengikuti langkah Li Chen. Apa? Adik saya adalah hasil usahamu. Ini akibat menghina istri dan anakku. Baik, berani melawan keluarga Li. Kamu pasti akan menyesal. Hari ini aku, bukan hanya akan mendapatkan sumsum dari anak kecil ini, aku juga akan membuat seluruh keluargamu bertanggung jawab atas nyawa Chen. Jangan. Tolong, aku mohon. Ada apa-apa? Hadapi aku saja. Sumsum tulang bajingan kecil ini. Hari ini aku akan menyelesaikannya. Hahaha. Lihatlah, dulu wanita tercantik di Rongcheng. Ternyata jadi seperti hantu ini. Benar-benar ingin membuat semua orang terkejut. Hahaha. Iya? Aduh. Cari. Buat aku bersin bajingan ini. Jangan terbawa emosi. Kamu bukan tandingan keluarga Li, cepat pergi saja. Bawa dua-dua pergi dulu. Aku tidak mau dia melihat ini. Begitu banyak darah. Tenang saja. Aku akan membuat dia merasa lebih baik. Setelah kita selesai dengan ini, menyedot sumsum tulang si kecil, agar kalian berdua bisa berkumpul di bawah tanah. Jauhkan diri. Serang aku. Tangani biadab ini. Berhenti. Ah, Raja Langit Jiuzo. Pasti dari ibu kota yang mengirimnya. Raja Langit. Raja Langit itu adalah bocah ini. Dia menghalangi kita, mengambil sumsum tulang anak haram kecil ini. Cepat dia. Hahaha. Bahkan jika kamu berlutut hari ini, dan memanggilku ayah, itu tidak akan menyelamatkanmu, sampah. Hahaha. Astaga, Raja Langit, kamu ini berani menghina Tuan sebagai sampah. Selama dia mau, keluarga Li kalian bisa punah dalam sekejap mata. Apa dia? Dia adalah Tuan. Ayah dan anak keluarga Li telah menghina saya dan memperkosa wanita. Apa hukuman yang pantas? Yang mulia. Yang mulia, kami salah. Itu adalah ibu kota kekaisaran yang menginginkan sumsum tulang nona besar. Kami keluarga Li juga terpaksa melakukan ini. Iya. Tuan, kami salah. Untuk menebus kesalahan keluarga Li kami bersedia mempersembahkan rumput Xianrong. Cepat. Demi rumput Xianrong ini, maafkan seluruh keluarga kami. Kalau berani lagi mengincar putriku, aku akan musnahkan seluruh keluarga Li kalian. Pergi, ayo. Cepat, pergi. Yang mulia, bagaimana? Obatnya sudah selesai dibuat. Berhasil? Tidak mengecewakan amanah. Saya membawa satu batang rumput dewa. Ekstra khasiatnya sudah sempurna. Dibuat menjadi salep. Setelah Nyonya menggunakannya, pasti akan pulih. Bahkan bisa jadi lebih cantik dari sebelumnya. Cepat berikan pada Suero.
Tuan, lihatlah. Aku benar-benar sudah baik. Suero, di mataku. Selalu yang terindah. Lin Feng, jujur katakan padaku. Kamu bisa mendapatkan rumput dewi, dan memanggil Dokter Xiao. Kamu sebenarnya siapa? Suero baru saja sembuh dari sakit parah. Sekarang memberitahunya tentang identitasku. Takut membuatnya kaget. 5 tahun ini aku ikut militer. Hanya seorang prajurit kecil di bawah Komandan Sun. Ketika tahu kamu dan dua-dua mengalami masalah, aku langsung minta tolong padanya. Komandan Sun segera mengirim orang untuk membantuku. Selama kamu tidak melakukan hal yang melanggar hukum dan aturan, kamu adalah pria saya. Ayahnya Duo-Duo. Aku kira pria liar ini punya kemampuan apa gitu. Tapi ternyata cuma tentara kecil saja. Kalau begitu kita akan bereskan dia dengan baik. Buat dia kesakitan. Ah, aku tidak bisa tinggal di sini. Kenapa? Hari ini ulang tahun Duo-Duo. Ternyata hari ulang tahun Duo-Duo ya. Kalau begitu aku yang akan menyiapkan. Ini adalah aku dan Duo-Duo, merayakan ulang tahun pertama kami. Aku pasti akan mempersiapkan dengan baik. Hei, Zhang Kui, hari ini adalah ulang tahun putriku. Aku akan mengadakan pesta ulang tahun. Mengerti? Aku pasti akan mengatur semuanya. Pesta ulang tahun yang paling meriah. Perintahkan untuk mengirim undangan. Undang semua keluarga bangsawan. Bawalah hadiah yang paling berharga untuk merayakan pesta. Nenek-nenek, ini untukmu. Selamat datang di pesta ulang tahun Duo-Duo. Kamu siapa sih, Nona? Masih mengadakan pesta ulang tahun. Ibu, bagaimana bisa seperti itu? Baiklah, kamu neneknya Duo-Duo, kan? Apa aku salah bicara? Sampah? Benihnya. Benar-benar sampah dari sampah. Diam. Kalau bukan karena kamu, neneknya Duo-Duo, aku akan mengusirmu sekarang juga. Berani-beraninya kamu membantah aku. Melihatmu saja aku sudah kesal. 5 tahun tak pulang. Baru datang langsung bikin masalah. Kepala keluarga hampir mati karena kamu. HMPH. Dia marah, apa urusanku? Aku belum menyalahkan kalian, karena tidak menjaga putriku dengan baik. Aku akan datang menuntut keadilan kapan saja. Aku tidak peduli kamu mau mati atau tidak. Jangan sampai menyakiti putriku. Segera pergi dari sini. Hari ini adalah ulang tahun Duo-Duo. Kalau begitu, katakan sesuatu sedikit saja. Aduh, Mama. Begini, ini adalah suplemen untukmu. Ganoderma dari Tianshan. Ini Lin Feng? Ya. Dibeli dengan harga mahal, HM. Masih Ganoderma dari Tianshan. Ngapain dibohongi? Kalau dia punya sedikit uang saja, dia tidak akan membiarkan putriku menderita seperti ini. Dia benar-benar orang yang tidak berguna. King, kenapa kamu datang? Apakah kamu datang untuk pesta ulang tahun Duo-Duo? Kalian masih sempat memikirkan ulang tahun. Lebih baik buat peringatan kematian saja. Peringatan kematian juga untuk kalian diadakan. Kamu jangan banyak ngomong gak jelas di sini. Siapa yang gak tahu seluruh kota Rong? Hanya Tuan Mudali yang bilang, itu yang berlaku. Kalau kamu menyinggung Tuan Mudali, siap-siap saja menghadapi akibatnya. Kalian mungkin belum tahu. Tuan Mudali ini, dia bukan cuma bisa menguasai segalanya dengan satu tangan. Dan dia juga sangat pendendam. Hahaha. Bodoh ini ada di sini. Kalian mau suka-suka saja. Jangan melibatkan kami. Dia melakukan apa? Tidak ada hubungannya sama kita sama sekali. Kakak ipar, kamu ke sini. Apakah kamu akan datang ke pesta ulang tahunku? Hah? Bercanda. Hanya karena kamu seorang kecilan. Apakah kamu pantas merayakan ulang tahun? Kalian jangan berlebihan. Aku tidak punya waktu untuk menghadiri pestamu. Aku akan pergi ke sana. Selamat ulang tahun putri tuan yang mulia. Adik membawanya. Lihat dengan jelas ya. Undangan ini dari tuan yang mulia kepada kami, mengundang kami untuk menghadiri ulang tahun putri tuan yang mulia. Tuan yang mulia itu siapa? Perintah dari tuan. Bahkan kerajaan pun tidak berani melawan. Yaitu undangan ini. Tapi seluruh kota Rong, hanya orang terkenal dan berpengaruh yang bisa mendapatkannya. Uang pun tidak bisa membelinya. Yesuero. Sekarang kamu tahu, kalian semua ini dengan kami jauh berbeda. Bodoh. Padahal kamu adalah bibi Dodo. Benar-benar hati nuranimu dimakan. Lin Feng, jangan buang-buang waktu di sini. Selama ini kamu makan dan pakai dari keluarga Ye kami. Dari keluarga Ye kami. Oh. Takutnya bahkan kue ini juga dibeli dengan uang dari keluarga Ye kami, kan? Haha. Menangis, sedih banget. Kalau kalian seperti ini, tetap merayakan ulang tahun. Kalian telah menyinggung keluarga Li. Saatnya kalian pergi. Pergi bertemu Raja Yan dan menangis.
Hari ini, kalian pasti akan membayar harga atas apa yang telah kalian lakukan. Dengan konsekuensi. Aduh. Ini benar-benar surat undangan dari Tuan Agung. Kewibawaan Tuan Agung. Surat undangannya. Siapa berani memalsukannya? Bodoh sekali. Aduh King. Biasanya aku. Aduh, aku juga tidak buruk padamu. Bolehkah aku dan Suero ikut serta? Pergi bersama. Dasar orang tua tak tahu malu. Sampai muka pun tak punya. Sudah makan dan pakai dari keluarga Ye selama bertahun-tahun. Sekarang masih mau kami antar kamu pergi. Sudah terbiasa jadi vampir ya? Ah, aduh. Aduh King. Hao Tian. Ini Lingzi Tianshan. Satu kotak bisa sampai jutaan. Aduh kalian bawa pulang untuk memperbaiki tubuh. HMPH, Lingzi Tianshan. Bahkan sampai jutaan. Kenapa kamu gak langsung bilang saja? Ini adalah rumput Xianrong. Bisa membuat awet muda selamanya. Kalau kita bodoh. Kak. Tidak benar. Lihat ini ada sertifikat pelelangan. Dan nomor pelelangan, HMPH. Ini asli. Sudahlah, kalau kamu memberikannya dengan tulus. Maka kami akan menerimanya. Kakak. Kita berdua. Jangan buang waktu dengan para orang miskin ini. Lagi-lagi. Pesta ulang tahun Putri Tuan Besar. Akan segera dimulai. Cukup. Pesta ulang tahun keluarga sendiri. Kalian acuh tak acuh. Pesta ulang tahun putri tuan rumah. Kalian berebut ingin pergi. Aku kepada kalian, kepada keluarga ini. Sungguh sangat kecewa. HMPH. Kalian semua yang penuh ambisi. Apakah ingin ikut serta dalam pesta ulang tahun putrinya? Sampaikan perintah ini. Tarik kembali undangan dari keluarga Y. Seluruh 9 klan keluarga Y. Bahkan satu pun tidak boleh. Semua orang tidak boleh ikut pesta ulang tahun. Dengar tidak? Hahaha. Kakak, aku lihat dia di utara. Bukan sebagai tentara kecil. Mungkin sebagai aktor, ya. HMPH, kamu masih pura-pura, ya. Mungkin kamu tidak tahu. Kami sudah mendengar. Dia hanyalah seorang prajurit kecil di bawah tuan. Benar. Kamu ini sampah. Sungguh memalukan sekali. Aduh, King. Aku dan dia. Tidak ada hubungan sama sekali. Lihat kalian ini. Lingzi juga sudah diterima. Pesta ulang tahun putri tuan. Bisakah aku ikut saja sendiri? Cepat pergi. Kakak, kita jangan buang-buang waktu dengannya. Kita harus pergi menghadiri pesta ulang tahun putri tuan besar. HDH, Raja Langit Jiuzo datang. Kenapa Raja Langit ini datang? Mungkin tuan besar merasa kita belum berangkat. Makanya Raja Langit sengaja datang menjemput kita. Raja Langit datang menjemput kalian. Kalian benar-benar berani muka tebal. Aduh. Kata-katamu benar-benar pedas. Siapa yang tidak tahu Raja Langit? Adalah tangan kanan dan kiri Tuan Yang Mulia. Bisa dilihat dari situ. Betapa besar perhatian Tuan Yang Mulia kepada kita. Kalau kau paham situasinya. Segera berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, Tuan Yang Mulia akan menghancurkanmu. Seperti menghancurkan semut. Sangat mudah. Hahaha. Kamu yakin? Raja Surga datang menjemput kalian. Kalau tidak begitu, apakah mereka datang untuk menjemputmu? Ayo, salam hormat kepada Raja Langit dari Jiuzo. Raja, apakah Anda datang menjemput kami untuk menghadiri pesta ulang tahun Putri Tuan Mulia? Anda, kita semua sudah siap. Menjemput kalian. Mimpi apa sih, Raja Langit? Aku tidak mengerti. Apa maksudmu ini? Kalian telah membuat marah Tuan Yang. Apa hukumnya? Kami semua belum pernah melihat Tuan Yang Mulia ini. Bagaimana kami bisa menyakiti dia? Apakah Tuan Yang Mulia ini salah paham? Kakak, kamu sedang mengajari Tuan Yang Mulia melakukan sesuatu. Tak berani, tak berani. Perintah dari Tuan Yang Mulia. Tarik kembali undangan. Mulai hari ini, keluarga kalian selamanya tidak boleh menginjakkan kaki di pesta Tuan Besar. Apa kesalahan kami? Tuan Besar memperlakukan kami seperti ini. Kesalahan kalian sangat besar. Nona Ye. Tuan Besar memerintahkan. Silakan Anda menghadiri pesta ulang tahun malam ini. Untuk saya. Iya. Untuk Ye Suero. Benar, ini untukmu. Drama pendek yang diadaptasi dari novel populer. Pesta ulang tahun Tuan, tapi dari keluarga terpandang di seluruh dunia. Baru bisa ikut. Daun salju ini orang miskin. Dia punya apa untuk pergi? Berani menghina tamu kehormatan Tuan Besar. Kupikir kau sudah tidak ingin hidup. Kalian sudah dikeluarkan. Cepat pergi. Jangan menghalangi jalan di sini. Pergi. Iya. Nona Ye, mobil sudah siap. Silakan. Mari. Kita bertiga sekeluarga. Pergi merayakan ulang tahun, bagaimana? Apakah kamu sangat bahagia? Dendam Ye Suero ini. Aku pasti akan balas. Suero, jangan menangis lagi. Keluarga kecil kami. Cukup merayakan ulang tahun Dodo. Benar begitu. Ayah, dua-dua belum makan kue. Belum membuat permohonan.
Duo-duo, tunggu ayah di sini. Ayah akan membeli kue untukmu. Oke tidak? Oke. Tunggu aku. Halo, pemenang perang. Pesta dibatalkan. Selain itu, bawa seluruh kotak kembang api ke sini. Untuk merayakan ulang tahun putri saya. Wow. Bahagia nggak? Hahaha. Ayah, apa ayah lupa beli lilin? Kalau nggak ada lilin, nggak bisa buat permohonan dong. Kalau soal lilin, ayah pasti nggak lupa. Tunggu. Bisa mulai. Wah, sangat cantik. Segera berdoa. Duo-duo, semua keinginanmu. Ayah akan mewujudkannya untukmu. Tak disangka. Ibu Lian bahkan tidak mau ikut. Ulang tahun Dodo. Lin Feng. Pendidikan dan kekayaan. Benar-benar penting sekali. Kalau aku punya status sosial. Aku tidak akan pernah mengalami hal seperti ini lagi. Aku jamin. Kenapa kamu bilang begitu? Karena aku membuatmu menjadi direktur utama. Menjadi wanita tertinggi di keluarga Ye. Lin Feng, kamu tahu tidak? Di perusahaan Ye, ada aturan tidak tertulis. Aturan apa? Ingin menjadi manajer departemen, perlu menarik investasi 1 juta. Ingin menjadi direktur, perlu menarik investasi 10 juta. Ingin menjadi manajer umum, perlu menarik investasi 100 juta. Nah, menjadi ketua dewan. Berapa banyak investasi yang perlu ditarik? Aku juga tidak tahu. Apakah pernah terjadi sebelumnya? 10 miliar cukup nggak? Kamu yakin? 10 miliar belum pernah didapatkan orang. Selain itu, 10 miliar. Pendapatan 5 tahun dari keluarga Y. Belum pernah ada yang bisa melakukannya. Tenang saja. Serahkan semuanya padaku. Lagi pula, bukan saatnya membahas ini. Halo. Reuni teman sekolah. Malam ini di restoran Hong Yun. Oh, baiklah. Aku akan pergi. Lin Feng, jangan tidur dulu. Teman lama saya telepon bilang. Hari ini ada reuni teman SMA. Aku ingin kamu menemani aku pergi. Baik. Kemanapun kamu mau pergi, aku akan ikut. Kalau begitu, kita bersiap-siap dan berangkat. Hei Zhang Kui, bantu aku hubungi penanggung jawab konglomerat Tiankun. Minta mereka menyiapkan kalung paling mahal. Kirim ke Hong Yun Restaurant. Tuan yang mulia, kedutaan Tiankun. Sudah disiapkan untukmu. Cinta kristal. Gelang ini. Hanya ada satu di dunia. Baik. Aku akan memberikannya di depan umum kepada Suero. Suero, malam ini, aku pasti akan membuatmu menjadi wanita yang paling bersinar. Baiklah, Lin Feng. Hari ini datang untuk menghadiri reuni sekolah. Bukan untuk bersaing dengan teman lama. Kalau begitu, kamu tidak perlu bersaing dengan mereka. Ada yang mau bersaing denganmu, dengan teman sekelas. Berapa banyak orang yang datang ke sini? Hanya untuk pamer. Ayo pergi. Wow, keren banget. Itu bukan gadis tercantik kita. Yesuru, kan? Kenapa kamu datang? Kamu hamil di luar nikah. Pria liar yang membuatmu hamil. Kabur lagi, masalah ini sudah tersebar di grup teman sekelas kita. Reuni teman sekelas. Kenapa Suero tidak bisa datang? Yo, ternyata pria liar seperti ini ya. Kamu bilang kamu seorang ratu sekolah. Kenapa cari yang seperti ini? Pria yang miskin dan sederhana. Kalian semua hormati aku sedikit. Pria liar ini malah marah. Kami cuma teman sekelas saja. Hanya bercanda. Bagaimana? Tidak bisa digoda begitu gampang. Sudah, Lin Feng. Tidak apa-apa. Kalau begitu, saya perkenalkan secara resmi. Ini suami saya. 5 tahun yang lalu, dia pergi menjadi tentara. Lalu sekarang dia melakukan apa? Jangan-jangan. Yesuero yang menanggungnya ya? Kebetulan di perusahaan kami, sedang kekurangan satu penjaga keamanan. Gajinya juga sekitar 4-5 ribu sebulan. Aku bisa langsung aturkan. Wang Lei. Dia bahkan tidak pantas untuk menyuapkan sepatumu. Iya, siapa yang tidak tahu? Anda adalah manajer grup Kian Kun. Hanya manajer biasa di grup Kian Kun. Hanya seorang manajer saja. Tapi bisa membuat kalian seperti anjing. Mengekor padanya. Dengan keberanian sebesar ini. Apa kemampuanmu? Benar, aku tunjukkan padamu. Ini dia. Tapi ini dari suamiku. Cincin kristal love yang dia beli untukku. Hanya ada satu di dunia. Lihatlah, aku ini. Demi suami Yesuero. Boleh aku sentuh sedikit? Lily, jangan biarkan tangan kotor dia. Sentuh kalungmu yang kotor. Haha.
Lucu banget. Aku akan lihat kalung palsu itu. Palsu. Kamu apa berani bilang ini palsu? Karena yang asli ada di tanganku. Haha. Dia bahkan tidak punya pekerjaan. Ngapain punya uang? Orang gila ini. Tahu gak berapa harga kristal love? Meskipun seluruh keluarga Ye dijual, kamu tidak mampu. Bocah desa, cinta kristal hanya orang bangsawan yang mampu membelinya. Kamu, orang kelas rendah, sama sekali tidak mampu membeli cinta kristal. Haha, ini diberikan oleh Wu Daku. Ini tidak sulit. Kamu yang rendah ini bisa mengenal kami. Bos Wu dari grup Qian Kun. Aku tidak punya banyak bicara. Dengan orang sepertimu, kamu akan tahu nanti siapa yang sebenarnya. Anggur merah koleksi tahun 82. Sebotol seharga 90 juta. Apakah Bos Wang mau membukanya sekarang? Anggur merah seharga 90 juta per botol. Wang Lei benar-benar dermawan. Lili, suamimu benar-benar hebat. Benar-benar pandai menghasilkan uang. Buka, berikan semuanya kepada teman lamaku. Lihatlah. Inilah yang disebut kekuatan sejati. Bukan seperti kamu. Tidak bisa menunjukkan apa-apa. Suero, jangan iri dengan kalung palsu. Sebentar lagi aku akan beri yang asli padamu. Hahaha. Lin Feng, jangan cuma ngomong tapi nggak melakukannya. Bukankah kamu bilang itu benar-benar di tubuhmu? Tunjukkan ke semua orang, ya. Sekarang nggak di tubuhmu. Kalau nggak bisa dikeluarkan, berarti nggak ada. Enggak mau sama sampah ya lo. Buat buang-buang air liur di sini. Makan malam ini. Aku yang traktir. Kepada Tuan Wang, silakan. Yang mulia. Cinta kristal sudah datang. Masih yang mulia. Kalau kalian mau berakting juga, tolong berakting lebih profesional ya. Cinta kristal yang begitu berharga, bagaimana mungkin disimpan? Dalam kotak yang begitu sederhana. Aku lihat kamu benar-benar tidak punya mata. Kotak ini terbuat dari kayu abadi 1000 tahun. Hanya ada di seluruh dunia. 3 pohon seperti ini. Kalau dilihat dari kotaknya, ini adalah harta yang tak ternilai. Kotak untuk menyimpan abu jenazah. Bahkan mungkin tidak perlu. Kayu sebaik ini. Kamu. Suamiku. Aktor yang mereka undang sudah datang. Mereka memaki aku dan bahkan mengutukku. Berani sekali. Siapa yang berani memaki istriku? Biarkan aku lihat. Siapa yang tak tahu diri, pemeran pendukung kecil. Kalau begitu, lihat baik-baik. Bos Wu. Ini benar-benar Bos Wu. Perusahaan Qian Kun ini adalah konglomerat terbesar di dunia. Bos Wu adalah orang terkaya. Bos Wu selalu muncul secara misterius. Bahkan anggota kerajaan harus membuat janji temu untuk bertemu dia. Hari ini saya beruntung bisa melihat wajah Bos Wu. Wang Lei, kabar katanya kamu cukup sombong di luar sana. Besok kamu tidak perlu datang lagi. Bos Wu, aku salah. Tolong jangan pecat aku. Pergi. Sang Lili. Apakah cinta kristal itu nyata? Zulai, kamu benar-benar mampu membeli cinta kristal. Semua, lihatlah dengan mata kepala sendiri. Ini adalah cinta kristal yang asli. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Aku sudah bilang, agar kamu menjadi wanita yang paling bersinar. Ini aku berikan untukmu. Ini benar-benar berbeda. Kalung Sang Lili itu, benar-benar barang pasar murah. Wang Lei benar-benar lucu. Beli kalung palsu. Bersaing di reuni. Siapa yang menghargainya? Hanya saja. Wang Lei, kamu penipu. Berani-beraninya membelikanku barang palsu. Hari ini benar-benar membuat aku malu besar. Aku mau cerai denganmu. Ye Suero, apakah kamu sengaja membuat aku malu hari ini? Karena kamu teman Suero. Aku beri kamu kesempatan terakhir. Kalau tidak, hari ini aku akan mematahkan tanganmu. Orang. Ada. Bawa kedua barang ini ke bawah tahanan untukku. Baik. Ayo. Suero seharusnya tidak datang sama sekali menghadiri pesta ini. Dengan kalian yang hanya tahu pamer dan suka mencari perhatian. Justru lebih memalukan. Ayo kita pergi. Li Xiao. Aku tidak kuat minum. Kalau aku mabuk nanti. Kamu harus memperhatikan keselamatanku. Aku ini diam-diam. Membawa ayahku untuk menemui kamu. Adikku sudah lumpuh. Masalah ini belum selesai. Li Xiao. Bagaimana kamu bisa berkata seperti itu? Ini bukan salahku. Aku ini orang dari pihak Tuan Muda. Ini harus disalahkan. Harus disalahkan Lin Feng si sampah. Sampah itu sebenarnya berasal dari mana? Aku dengar sendiri. Dia hanya seorang bawahan di bawah penghormatan utama. Hanya seorang prajurit biasa. Mungkin karena Tuan Penghormatan merasa kasihan padanya. Diberikan sedikit muka baik saja. Ini yang dia berikan padaku. Harganya setara dengan sebuah villa. Mungkin begitu. Tuan Penghormatan tidak ingin dia mengambilnya. Kan? Bisa mendapatkan barang ini. Lin Feng ini. Tidak sekadar tentara kecil, kan? Lalu apa lagi? Lihat saja penampilannya yang aneh itu. Mungkinkah Tuhan tidak, keluarga Li kami, bisa menahan diri untuk tidak menyerang keluarga Ye dulu. Tapi tentang Ye Suero dan Lin Feng. Ini benar-benar. Anda tenang saja. Itu. Saya pasti akan mendapatkannya untuk Anda. Dan juga untuk Ye Suero itu.
Rumput Xianrong keluarga Li kita. Tidak bisa kita berikan padanya, kan? Saya mengerti maksud Tuan Li. Wajah Yesuero sudah pulih. Karena Tuan Muda Li sudah berbicara, aku pasti akan membuatnya patuh. Dan membawanya ke tempat tidurmu. Berhenti. Baru saja Satpam di bawah bilang, kalian berdua sudah datang. Aku jadi heran. Kelompok Y sepertinya tidak ada hubungan dengan kalian berdua, kan? Aku dengar kelompok Y mengalami masalah keuangan. Aku juga bermarga Y, jadi aku datang bertanya. Untuk melihat apakah aku bisa membantu. Hahaha. Tolong. Kamu bisa apa? Ah, malahan membuat repot. Kamu demi anak haram kecil itu, selalu melawan keluarga Y kami. Kamu bagaimana bisa mengucapkan kata-kata seperti itu? Menurutku, kamu cuma mau memanfaatkan kesempatan untuk bergabung dengan grup Y. Kamu pikir enak ya? Jangan banyak omong. Aku dengar kalian punya aturan. Kalau bisa bawa investasi 10 juta, bisa langsung jadi direktur. Mendapatkan 100 juta sebagai manajer umum. Dengan kemampuanmu, kamu masih ingin mendapatkan 100 juta lagi. Kalau kamu bisa mendapatkannya, aku akan siaran langsung makan kotoran. Benar sekali. Memang ada aturan seperti itu. Jangan-jangan kamu bilang, ingin mencari investasi ya? Wajah Suero memang cocok banget. Mungkin dia bisa bantu tarik investasi, dengan menunjukkan wajahnya, atau bahkan kontribusi tubuhnya. Siapa tahu, bisa dapat uang dari situ. Tarik investasi mungkin. Bagi kalian itu sulit, tapi bagi Suro, itu hanya masalah kecil. Aku cuma mau tanya, kalau berhasil bawa investor, aturan ini masih berlaku nggak? Aturan ini dibuat kakek. Kalau kamu bisa bawa 100 juta, posisiku akan kuberikan padamu. Jika dia bisa mendatangkan 1 miliar, posisi kakek akan aku berikan padamu. Dengan 2 orang tak berguna ini, jangan bilang bisa mendatangkan 1 miliar. Mendatangkan 10 juta saja. Aku rela berlutut pada mereka. Baik. Ingat baik-baik. Ucapan kalian hari ini, benar? Yang diucapkan Ye Haotian. Manajer umum, dewa kekayaan dari grup Yankun. Dewa kekayaan kecil, Wu Dakuai, telah datang. Dia adalah dewa kekayaan yang mengendalikan aset senilai ratusan miliar. Tapi, kenapa dia datang? Di mana orangnya? Sudah sampai di pintu. Kakak, Wu Dakui ini, kita tidak bisa sembarangan menyinggungnya. Cukup gerakan jarimu saja. Keluarga Ye kita bisa hancur berkeping-keping. Ini, bagaimana orang penting ini bisa datang? Silakan masuk. Kami akan menyambut secara pribadi. Ayo. Bos Wu, saya Ye King dari grup Y. Tak disangka Anda berkenan hadir. Maaf mengganggu. Nona Yesuero, saya datang khusus untuk menemui Anda. Berharap bisa bekerja sama dengan Anda. Ini adalah kontrak senilai 1 miliar. Apa? Pak Wu, apakah Anda salah paham? Yesuero bahkan belum pernah menangani proyek 10 ribu. 10 miliar ini dia tidak bisa tangani. Kau kira aku bodoh? Konglomerat Yankun saya, setiap tahun memiliki omset triliunan. 10 miliar saja. Bagi kalian itu uang besar. Bagi kami, itu hanyalah uang saku saja. Bos Wu, kalau bukan karena salah hitung jumlahnya, mungkin orang yang ingin bekerja sama. Salah paham. Benar. Bos Hao, kelompok Ye kami. Nona yang paling mampu di sini. Apakah Anda akan bekerja sama dengan Nona Ye King? Apa yang kalian bicarakan? Kelompok Yankun kami. Kapan pernah salah? Kalau begitu aku tidak mengerti. Kenapa Anda harus bekerja sama dengan Ye Suero? Dia baru saja membuat kami, grup Y, nyaris bangkrut. Kami bahkan sedang berencana memecatnya. Saya tidak perlu menjelaskan apapun pada kalian. Aku hanya punya satu kalimat. Aku hanya bekerja sama dengan Nona Ye Suero. Dia di mana? Investasi kita ada di sana. Bos Wu, kelompok Yesi kami, adalah kelompok yang humanis. Yesuero tidak akan dipecat. Dia akan selalu menjadi bagian dari keluarga Ye kami. Iya, benar. Pak Wu, kontrak Yankun ini akan saya terima dulu untuknya. Apakah Nona Ye sudah menyuruhmu? Iya. Bapak Wu memberi pelajaran kepada Nona Ye. Saya tertarik pada karakter dan bakatmu. Saya sangat menantikan bekerja sama denganmu. Terima kasih atas pengakuan Bapak Wu. Saya pasti akan berusaha keras. Kakak. Yesuero ini, entah pakai cara apa, bisa menaklukkan bos Wu yang sebesar gunung itu. Kita harus bagaimana? Apa punya kualitas dan wawasan? Pasti cuma mengandalkan wajah untuk menggoda pria. Ayo kita cari kakek. Biarkan dia yang menyelesaikannya. Baik. Drama pendek adaptasi novel populer. Kakek, kalau kau tidak bertindak sekarang, kita nanti harus mendengarkan Yesuero saja. Benar begitu. Yesuero entah pakai cara apa untuk membuat Tuan Wu mau memberinya 10 miliar. Ini dia yang lucu. Bagaimana dia melakukannya? 10 miliar. Ini adalah keluarga kami. 5 tahun keuntungan. Apa ini lagi-lagi karena Lin Feng itu? Jamur Tianshan. Juga didapatkan oleh Lin Feng, kan? Kakek, ini bukan masalahnya. Masalahnya sekarang, dia memberi kita 1 miliar. Kalian memberinya posisi apa? Cukup berikan dia jabatan Direktur R&D. Kakek, betapa hebatnya. Direktur R&D. Bertanggung jawab atas pengembangan obat grup Y, produk baru ini. Belasan direktur riset dan pengembangan. Mereka semua tidak bisa membuatnya. Aku tidak percaya. Dia bisa membuatnya. Nanti. Kita tunggu saja dia. Memberi permintaan maaf kepada seluruh karyawan perusahaan Y. Kakek sudah mengeluarkan surat pengangkatan. Apa? Dia menunjukmu sebagai direktur riset dan pengembangan obat. Dalam waktu setengah bulan, bawa timmu untuk mengembangkan obat baru yang akan dipasarkan. Aduh, tugas ini
Bagaimana mungkin bisa diselesaikan? Bukankah sudah 10 miliar? Ini posisi sebagai ketua dewan, kan? Kenapa cuma seorang manajer umum kecil? Ah, meskipun dia manajer umum. Tapi, dia adalah manajer penelitian obat baru. Posisi ini jauh lebih penting daripada ketua dewan. Itu sendiri. Suero, kamu memang terlalu baik hati. Sih. Oh iya, kontrak 10 miliar itu. Sebenarnya bagaimana ceritanya? Apa? 10 miliar. Apa mungkin ini si sampah? Yang kamu panggil, dengan investasi 10 miliar. Saat aku bertugas sebagai tentara, aku menyelamatkan Wu Dakwai. Jangan sebut 10 miliar, bahkan 100 miliar pun, 1000 miliar pun, aku suruh dia tanda tangan. Dia tetap harus tanda tangan. Hahaha. Wah, omong kosong banget ini. Sampai kamu jadi sombong. Wah, aku lihat nih. Itu Pak Wu. Suka sama Suero kita. Kalau begitu, ayo cepat cerai dari kami, Suero. Jangan menghambat Suero keluarga kami. Dengan jodoh baik dari bos besar. Ibu jangan bicara sembarangan. Selama Suero mau, aku bisa memberikannya. Lebih dari yang siapapun berikan. Pada saat ini, kenapa dia menelepon? Halo, Suero. Aku tahu kamu tidak mengerti apa-apa tentang riset dan pengembangan. Aku kenal seorang ahli. Bisa aku perkenalkan? Benar, aku memang tidak suka padamu. Tapi ini tetap saja proyek keluarga Y. Aku tidak akan berpura-pura tidak tahu. Alamatnya akan kukirim nanti. Pergi atau tidak terserah kamu. Kalau tidak pergi, terlambat dalam pengembangan riset dan dikeluarkan dari keluarga Y. Jangan salahkan kami karena tidak membantu kamu. Aku pergi. Ini Kiking. Minta saya kenalkan seorang ahli. Untuk membantu pengembangan riset. Bagaimana dia bisa begitu baik hati? Aduh, tidak ada cara lain. Hanya bisa coba-coba saja. Dia memperkenalkan ahli Wang. Dia adalah otoritas di dunia medis. Sepertinya kali ini, dia benar-benar ingin membantu saya. Aku harus segera ke sana. Aku akan menemanimu pergi. Tidak apa-apa, aku pergi sendiri. Ada apa-apa, aku telepon kamu. Pelan-pelan ya. Aduh. Ada apa? Semua tergantung pada Suero kita. Kamu cuma bisa makan enak di rumah. Suero kita. Bagaimana bisa suka sama pria seperti ini? Tidak punya kemampuan apa-apa. Tingkah lakunya juga selalu besar kepala. Ayo cepat bersihkan tanah itu. Makanan lembut keluarga Y. Tidak semudah itu dinikmati. Hai, Tuan Zun. Anda sudah melepaskan pejabat tinggi Rongcheng. Beberapa kali batal janji. Malam ini mereka bilang apa? Semua ingin bertemu denganmu. Baik. Kalau begitu, kita bertemu saja. Pakar Wang. Saya sudah lama mendengar nama besarmu. Saya tahu bahwa Anda sangat memahami pengobatan tradisional di negeri naga, atau bahkan menjadi konsultan beberapa perusahaan publik. Saya angkat gelas ini untukmu. Silakan. Belakangan ini, perusahaan kami mengembangkan sebuah salep. Kami ingin mengundang Anda datang ketika Anda menjadi konsultan di perusahaan kami. Haha. Direktur Y. Salep bukan masalah. Tapi Anda harus tahu. Saya punya hubungan yang erat dengan keluarga Li. Tapi saya dengar Anda sepertinya tidak akur dengan keluarga Li. Sedikit tidak menyenangkan. Ahli Wang. Keluarga Y dan keluarga Li hanyalah kesalahpahaman. Selain itu, proyek ini adalah investasi dari konglomerat Tiankun. Keluarga Li juga tidak akan banyak bicara. Asalkan Anda bersedia membantu, gaji ini pasti tidak akan bermasalah. Haha, ternyata begitu. Gajinya gampang dibicarakan. Tapi hari ini, kamu harus lebih banyak menemani aku minum satu gelas. Tuan Zun dan yang lainnya sudah sampai di dalam kamar VIP Zunwu. Selain kalian, ada siapa lagi? Raja Langit Jiuzo, Chen Tianwei, dan juga Kepala Kota Rong, Presiden Grup Keuangan Tiankun, Wu Dakui, serta perwakilan dari berbagai lapisan masyarakat Rong. Direktur Y. Hari ini sangat bahagia. Bagaimana kalau aku akan merawat tubuhmu? Teknik pijatku sungguh luar biasa. Ahli Wang, sebaiknya kita bicarakan soal salep saja. Soal salep gampang kok. Tapi, hari ini kamu harus membuatku senang. Barang yang kamu inginkan, aku berikan semuanya padamu. Pak Wang, tolong jaga diri ya. Tolong, lepaskan aku, tolong. Tolong, pergi dari sini. Itu suara Suero. Tidak baik. Berhenti. Berani sentuh Suero. Cari. Aduh, bukankah itu Suero? Suami sampahnya itu ya? Aku kasih tahu kamu.
Hari ini dia adalah wanitamu. Ada yang kamu minta dari aku. Kalau kamu paham situasi, langsung pergi dari sini. Jangan rusak urusanku. Sombong. Kamu sialan. Berani bertindak. Kalau mulutmu nggak bisa dikontrol lagi, aku masih berani mengambil nyawamu. Baiklah, kalian berani memukulku. Aku akan buat kalian tidak bisa bertahan di Rongcheng. Suero, kamu mabuk. Aku antar kamu pulang dulu. Mau pergi? Tidak semudah itu. Hei. Aku dipukul di hotel. Cepat kirim orangnya. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu itu suami yang tidak berguna. Menghilang selama 5 tahun. Baru kembali langsung membuat masalah dengan keluarga Li. Hahaha. Ngapain sok keren sih? Hari ini ada jamuan tamu penting. Siapa yang ribut di sini? Wah. Bukankah ini bos Wu si Dewa Rezeki? Dan Raja Langit Jiuzho? Ternyata anak ini yang ribut. Yang mulia. Tuhan yang mulia. Brengsek. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini adalah yang mulia. Berani-beraninya kamu tidak hormat kepada yang mulia. Kamu benar-benar ingin mencari. Benar-benar yang mulia. Maaf, salah paham. Aku. Kalau aku tahu kamu adalah tuan yang terhormat, aku berani ambil 100 nyali sekalipun. Aku juga tidak berani. Salah paham. Semua malah menindas istri saya. Katakan ini hanya salah paham. Kamu punya berapa nyawa? Orang datang. Bawa pergi, cepat pergi. Ampuni nyawaku, tangani dengan serius. Kenapa aku kembali? Di mana Ahli Wang? Ahli Wang itu ingin mengganggumu. Tapi sudah aku usir. Apa? Kamu mengusir Ahli Wang? Lalu, apa yang harus kita lakukan? Ahli Wang pergi. Perusahaan kita masih bisa mengembangkan salep. Tenang saja, pengembangan produkmu tidak akan terhenti. Aku sudah menelepon Dr. Xiao. Dia akan menyembuhkan wajahmu. Bawa salep awet muda itu kemari. Asal mulai produksi, mendapatkan 100 miliar. Bukankah itu cuma masalah beberapa hari? Maaf. Padahal sudah bilang harus mengandalkan diriku sendiri. Tapi akhirnya tetap kamu yang membantu aku. Orang tidak berguna. Kalau begitu, pasti Suero tidak senang. Tepat sekali. Manfaatkan kesempatan ini untuk bercerai. Tuan yang mulia, aku sudah mengirimkan resep krim awet muda kepadamu. Silakan pakai sesukamu. Terima kasih atas kerja kerasmu. Jika bukan karena kamu, aku takut sudah tiada sejak lama. Resep sederhana ini tak sebanding untuk dibanggakan. Apakah itu Tabib Xiao? Tidurlah dengan tenang. Aku sudah menyelesaikan semuanya. Maafkan aku, semua ini salahku karena tak berguna. Kamu yang telah menyelamatkan kami ibu dan anak. Kamu yang membawa investasi. Meskipun aku juga tidak tahu bagaimana kamu melakukannya. Tapi aku benar-benar berterima kasih padamu. Aku terlalu terburu-buru. Aku absen dari kalian ibu dan anak selama bertahun-tahun. Masih banyak yang harus aku perbaiki. Bahkan jika kamu memukul atau memarahiku, itu tidak berlebihan. Kamu bisa saja melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Aku akan selalu mendukungmu. Kamu mendukungku bekerja di grup Y. Tentu saja, kamu ingin menjadi nyonya grup Y. Aku tidak punya ambisi sebesar itu. Karena keluarga Li adalah perusahaan obat terbesar di Longcheng. Kalau terus begini, keluarga Y akan segera digabungkan dengan keluarga Li. Tenang, semuanya serahkan padaku. Aku akan bantu kamu dapatkan krim anti penuaan itu. Milikku adalah milikmu. Pak Y, ini produk baru yang dikembangkan. Disebut salep awet muda. Bisa menghilangkan semua bekas luka dan kerutan. Sangat berharga. Ini dia. Salep awet muda yang legendaris. Suero. Sekarang kamu berbohong. Bahkan tidak berkedip sama sekali. Dengan barang sampah seperti ini. Masih pakai krim awet muda. Kalau krim penghancur wajah, itu lebih cocok. Benar-benar tidak tahu menghargai. Kalau bukan karena Suero memohon padaku, aku tidak akan memberi kalian hal seperti ini. Pada kalian. Siapa yang memiliki salep awet muda ini? Dia akan memiliki kemampuan memimpin pasar. Ini adalah kesempatan terakhir bagi keluarga Ye untuk bangkit kembali. Hahaha. Lin Feng, otakmu kemasukan air. Hanya kalian berdua, seperti barang yang tidak berguna, masih bisa mengembangkan salep awet muda. Pak Ye, salep itu pasti tidak bermasalah. Kalau tidak percaya, Anda bisa mencobanya. Ini kotoran apa ini? Berani-beraninya kamu menggunakan wajahku. Kakali, bagaimana bisa kamu seperti ini? Sudah. Kesempatan sudah diberikan padamu. Jangan menyesal nanti saat kita pergi. Halo. Saya mengerti. Kakali, tuan muda sedang di bawah. Kalian pasti ada yang ingin dibicarakan nanti. Aku pergi dulu ya. Aduh. Orang yang aku cari mana? Li Xiao. Aku hampir saja bisa membuatmu mendapatkan si Suero dan si Aoye. Sudah terlalu lama, aku tidak sabar lagi. Kalau tidak sabar, ya sudah, makan aku saja. Hahaha. Kamu ini, roh penyihir, selalu menggoda aku. Kamu tidak takut hari ini aku akan memakanmu.
Aduh, Li Xiao ini gagah sekali. Aku ini perempuan kecil, tidak sanggup menahan. Lagi pula, bagaimanapun juga aku adalah putri sulung keluarga Ye. Hal-hal tanpa nama dan status seperti ini, aku tidak mau ikut campur. Hari ini harus dikerjakan, meskipun tidak mau. Aduh, Li Xiao. Tubuh saya tidak memungkinkan. Menurutku sangat memungkinkan kok. Kamu benar-benar menyebalkan. Aku sama sekali tidak pernah melakukan hal seperti ini. Kalau kamu tidak beri aku penjelasan, aku tidak akan memaafkanmu. Kalau begitu, aku akan menggantinya untukmu. Keluarga Li kami akan menambah investasi ke keluarga Ye. Dengan tambahan 100 juta lagi. Kalau bilang, bereskan anak haram itu. Biaya keuntungannya lebih banyak. Tidak sia-sia aku repot-repot melayanimu. Ini apa? Ini salep yang dikirim oleh Yesuero. Tak perlu dipedulikan. Urusan hari ini sudah selesai. Aku pergi dulu. Ayah, aku sudah mencari ahli dari perusahaan untuk melakukan penilaian. Ini adalah salep awet muda yang sudah lama hilang. Salep awet muda. Semua keluarga bangsawan di seluruh dunia sedang mencari salep awet muda ini. Tapi ternyata kita yang mendapatkannya. Ayah, hasil penilaian dari tim ahli adalah, begitu salep itu dipasarkan, nilai pasarnya triliunan. Bagus sekali. Hahaha. Salep yang sangat berharga ini. Keluarga Ye menganggapnya sampah. Dengan sia-sia mereka memberikan kita keuntungan besar. Hahaha. Ayah, obat baru sudah mulai diproduksi dengan jaringan perusahaan kita lewat pengawasan obat. Sangat mudah. Baik. Sangat bagus. Ngomong-ngomong, buat suasananya jadi lebih besar untukku. Beli trending topik. Adakan konferensi pers. Aku ingin membuat rongceng tidak. Aku ingin membuat seluruh longgo tahu. Obat baru keluarga Li kami. Bagus hahaha. SSST. Jangan bicara. Orang dari ibu kota itu. Halo, Tuan. Li Longhai. Sepertinya, keluarga Li MU tidak ingin terus ada. Hal yang kuberitahukan padamu, kamu sampai sekarang belum selesai. Apa kamu ingin menantang batas kemampuanku? Bukan. Orang dewasa yang keluar, mengalami sedikit masalah. Ayah dari anak haram itu, tiba-tiba kembali. Orang itu, memiliki kemampuan yang hebat, tapi yang mulia. Kami baru saja mendapatkan ramuan legendaris, krim awet muda. Apa itu? Krim awet muda. Apakah yang kamu katakan benar? Tuan, itu benar-benar pasti. Kelompok ahli sudah melakukan evaluasi. Selain itu, kami sudah mulai produksi percobaan. Baik. Dalam 2 hari ini aku akan pergi ke Chengdu. Ayah, kenapa kamu memberitahunya tentang salep anti penuaan itu? Padahal kamu tahu, kamu masih terlalu muda. Agar obat baru ini bisa berjalan, harus ada keterlibatan modal besar dengan kekuatan keluarga Li kami. Saat ini, masih terlalu kecil. Lagi pula, ada perlindungan dari keluarga Huangfu. Kalau begitu, kita nanti saat berbuat sesuatu. Bukankah lebih mudah? Ayah, masih kamu yang paling perhatian? Ya, kalian bilang apa? Ini sebenarnya apa yang terjadi? Ah, kenapa Li Si membuat krim perawatan wajah legendaris itu? Bicara. King, bukankah kamu dekat dengan Li Xuan? Ini hal sebesar itu. Apakah kamu tidak punya sedikit pun kabar? Kakek, aku dengar Ji Xuan mendapatkan 1 botol penuh salep awet muda. Kenapa justru dia? Keluarga Li yang mendapatkannya. Kenapa keberuntungannya bisa begitu baik? Dan kamu juga, Yesuero. Kamu ngapain sih? Sebagai direktur obat. Orang lain bisa dapat. Kenapa kamu gak bisa dapat? Kamu ini sampah. Aku lihat kamu sebagai direktur obat. Jangan jadi lagi. Berhenti secara otomatis saja. Semua ini. Salah kakak beradik itu. Salah kita. Apa kamu salah paham? Hal ini ada hubungannya dengan kita berdua. Tuan rumah, Anda ingin tahu bagaimana keluarga Li mendapatkan botol itu? Salep awet muda. Bagaimana lagi bisa didapatkan? Pasti didapatkan dari masyarakat umum seperti mencari jarum di tubuh jerami. Resep rahasia seperti ini hanya ada di kalangan rakyat biasa. Salah. Drama pendek yang diadaptasi dari novel populer. Obat salep itu. Dia yang menemukannya. Apa yang dia temukan? Di mana dia menemukannya? Dari kantormu? Aku menemukannya. Suero pernah memberimu 1 tabung salep, tapi kamu sembarangan membuangnya. Hasilnya, Li Xuan yang menemukannya. King, apa itu krim pemutih wajah? Suero pernah memberimu krim pemutih wajah. Aku kok nggak tahu. Ah, kamu ngomong apa sih? Itu barang kalian saja. Itu benar-benar tumpukan kotoran anjing. Bagaimana mungkin itu krim awet muda? Lin Feng, aku sadar kamu benar-benar hebat. Kamu juga harus bercermin dulu. Dengan kalian berdua yang tidak berguna, bisa mengembangkan krim awet muda. Kakek, tolong jangan sampai tertipu oleh mereka. Memang ada benarnya juga. Salep awet muda sudah hilang selama bertahun-tahun. Banyak ahli dan pakar. Tidak ada yang berhasil mengembangkannya. Hanya dengan kamu. Aku punya bukti yang bisa membuktikan. Salep awet muda milik keluarga Li. Memang aku yang mengembangkannya. Lihatlah dengan saksama salep ini.
Perhatikan apa bedanya. Ternyata sama persis. Ini tidak mungkin. Ini tidak masuk akal. Bagaimana kalian bisa meneliti ini? Ye King King. Dari segi wawasan, kamu tidak mampu. Kalau soal karakter, kamu juga kalah. Kalian berdua, saudara, kenapa kalian berhak mengendalikan keluarga Ye? Aku, Lin Feng, ingin siapa yang jadi kepala keluarga. Aku pakai sumber daya besar untuk memaksakan. Kalian berdua melawan aku. Cocokkah? Ini. Ada pesanan senilai 1 miliar. Sekarang ada lagi yang bernilai. Salep yang tak ternilai. Ini. Lin Feng, kamu sebenarnya siapa? Bagaimana kamu bisa punya salep perawatan wajah? Buku tentang seni pengobatan yang luar biasa ini. Kamu belum pernah dengar, kan? Tentu saja. Ini adalah buku dari Dewa Pengobatan. Di dalamnya tercatat lebih dari 100 resep. Untuk salep. Salah satu resep salep apa saja. Harganya sangat mahal. Salep awet muda itu adalah yang tercatat dalam buku ini. HMPH, buku ini ada di tanganku. Saat aku bertempur di utara, aku mendapatkannya tanpa sengaja. Ini. Bolehkah kau berikan buku ini padaku? Dengan buku ini, dengan plester ini, keluarga ya kita bisa. Sebagai keluarga utama, ya kan? HMPH, tidak masalah kalau aku yang melakukannya juga. Tapi, harus membuat kakak beradik ini berlutut dan meminta maaf kepada Suero. HMPH, konyol. Mau aku berlutut di depannya? Kau pikir aku siapa? Tuh King King, aku belum pernah sujud kepada siapapun dalam hidupku. Sampai sekarang. Kakek, apa yang kau katakan? Berlututlah. Kau suruh aku berlutut kepada dua orang ini yang tidak berguna. Kau pikir aku tidak tahu? Kau berduaan dengan Li Xuan. Ngomongin soal wanita jalang itu. Merusak tradisi keluarga. Suero membawa anaknya, sungguh malang. Kalian berdua binatang ini. Cepat berlutut. Kalau tidak, hukum keluarga yang akan menunggu. Berlutut. Baik, aku berlutut. Tapi Lin Feng, ingat baik-baik ini. Bagaimana aku harus berlutut hari ini? Aku akan membalas 100 kali lipat. Cukup berlutut saja. Masih harus menunduk dan minta maaf. Kamu, dan kamu. Juga berlutut di sini. Keluarga harus rapi dan tertib. Aku juga mau berlutut. Kamu tidak perlu berlutut, kakek. Dia hanya ingin membantuku melepaskan perasaan. Pada akhirnya, kita tetap satu keluarga, kan? Satu berperan sebagai wajah baik, satu sebagai wajah jahat. Benar-benar kita tidak bisa melihatnya. Aku tidak berpikir seperti itu. Aku hanya ingin agar keluarga Ye berkembang dengan baik. Aku bisa melupakan semua dendam lama. Tapi dengan syarat. Kamu harus tulus padaku. Suero, kamu bisa mengatakan itu. Kakek sangat senang. Ayo menantu. Berikan buku padaku. Sungguh membuatku marah. Orang itu, Ye Suero, sungguh membuatku harus berlutut. Memohon maaf dengan sujud. Aku harus membalasnya. Tepat saatnya tiba. Keluarga Huangfu di ibu kota sudah datang. Kamu hanya perlu berikan aku anak kecil itu. Aku akan menyedot sumsum tulangnya. Keluarga Huangfu pasti akan memberimu keuntungan. Keluarga Huangfu. Kalau aku bisa terhubung dengan keluarga Huangfu, maka aku bisa seumur hidup menginjak Ye Suero di bawah kakiku. Aku, Li Xuan, akan membantumu menjadi perantara. Kamu harus menunjukkan sesuatu dong. Li Xiao, kamu mau apa? Sangat sederhana. Bawa Ye Suero ke sini. Suruh aku main-main dengannya. Li Xuan. Kalau aku membawa Xiaoi dan Ye Suero ke sini untukmu, kamu tidak boleh mengkhianatiku. Hahaha. Aku lebih baik menanggung dunia ini daripada menanggungmu. Hanya saja, Ye Suero, kita sudah sepakat. Hanya bermain-main dengannya. Kakek, kau harus memihak aku. Aku sudah besar seperti ini. Aku belum pernah mengalami penghinaan seperti ini. Bodoh itu malah membuat kita harus berlutut dan minta maaf padanya. Jangan salahkan aku juga. Untuk buku pengobatan langka ini. Aku harus melakukan ini pada kalian berdua. Dengan keras. Hanya sekadar untuk memberi pelajaran. Hanya untuk menunjukkan kepada mereka saja. Kakek. Kalau begitu, Anda sama sekali tidak pernah berpikir untuk menyerahkan tahta kepada Ye Suero. Tidak mungkin. Itu hanya taktik menunda waktu. Anak itu. Bahkan aku pun tidak dihiraukan. Biarkan aku berlutut padanya. Orang yang tidak tahu malu. Keluarga Ye kita sampai di ujung. Masih milik kalian berdua. Oh iya. King King, bukankah kamu sudah bertemu Ji Xuan? Dia benar-benar bersedia memperkenalkan keluarga Huangfu kepada kita. Benar-benar yakin, kakek. Tapi, dia ingin kita bawa anak kecil itu ke sana. Baru mau membiarkan kita bertemu keluarga Huangfu. Ini gampang. Kalian berdua cari kesempatan besok. Tangkap anak haram itu. Itu saja, kan? Selain anak haram itu, ada juga Ye Suero. Tuan Li juga ingin mencobanya. Tuan Li bisa menyukainya. Ini adalah keberuntungan dia. Besok kita selesaikan semuanya sekaligus. Duo, sebentar ayah akan menjemput kita. Mama, aku mau makan permen lollipop. Oke. Mama, tolong selamatkan aku. Duo.
Naiklah ke atas. Halo, Zhan Kui. Ibu dan Dodo mengalami masalah. Bantu saya cek plat nomor. Nomor platnya adalah Rong A68688. Tuan Yang, sudah ditemukan. Itu mobil plat palsu. Masuk ke sebuah gang. Tidak keluar sama sekali. Di mana orang itu? Orang-orang ini sangat profesional. Mereka berlari menyebar. Semua membawa koper. Memakai masker. Anak, seharusnya dimasukkan ke dalam koper. Beritahu saya ke tingkat atas Rongcheng. Tutup semua jalan raya dan rel kereta api. Bandara. Kamu mau main pencarian jarum di tumpukan jerami? Ya, kalau begitu, aku tunjukkan padamu. Iya, sialan. Apa ini? Sialan. 10 sampai K. Tuhan yang mulia, ini kelompok orang ini. Kakak, ada orang datang. Siapa dan apa keperluannya? Aku tahu lagi ini kamu. Anak kecil. Ada apa ini? Orang di mana? Aku bahkan tidak tahu kamu di mana. Apa yang kamu katakan? Kamu salah orang. Di mana? Aku sarankan kamu menyerah saja. Anak kecil itu sudah tidak bisa diselamatkan lagi. HMPH. Aku akan tanya terakhir kali. Di mana orangnya? Kamu mau apa? Kalau begini bisa menimbulkan korban. Aku bilang. Aku sudah menyerahkan orangnya ke Ye Qingqing. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Juara pertempuran. Aku serahkan padamu. Hukum cambuk. Iya. Pilih sendiri. Kamu mau apa? Apa yang kamu bilang? Suka menculik anak kecil, ya kan? Kalau begitu, bersiaplah untuk mati. Pilih. Kalau tidak, sekarang juga. Aku bunuh kamu. Aku pilih. Aku pilih tali. Pilihannya memang jitu. Ternyata tali ini buat itu ya. Orang besar itu, bro. Tolong selamatkan aku. Aku juga orang yang bekerja dengan uang. Tolong selamatkan aku. Ye Qingqing. Menculik Suero dan Duo-Duo. Biarkan orang itu mengembalikan orangnya. Kamu ngomong apa sih? Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu. Dia sudah mengaku semuanya. Benar. Itu memang yang kami lakukan. Apa yang bisa kamu lakukan? Menyalahkan kami. Kenapa? Resep obat. Investasi. Suero telah melakukan banyak untuk keluarga Ye. Mengapa dia harus diperlakukan seperti ini? Tidak buruk. Ye Suero dan si kecil itu adalah yang kita berikan ke ibu kota imperial. Bahkan jika kita melakukan ini. It is also our Ye family's business. What does it have to do with you useless person? You bunch of ungrateful wolves. How could Suero have relatives like you? Worse than beasts. Huri akan hand over Duo and Suero. Kalau tidak, aku pasti akan membuat kalian menyesal. Aku ingin lihat saja. Bagaimana caramu membuatku menyesal? Kalau berani, buat saja keluarga Ye bangkrut. Aku takut kamu tidak mampu melakukan itu. Hahaha. Kenapa? Maksudmu apa? Dalam 5 hari, Anda ingin membuat keluarga Ye kami bangkrut. Bukan 5 hari. Melainkan 5 detik. 5. 4. Tuan Ye. Saya rasa Anda benar-benar buta-buta mata. Kesempatan terbang tinggi ini. Orang lain saja tidak bisa mendekat. Kamu malah menyia-nyiakannya begitu saja. Ah, Pak Wu. Ternyata Anda ya. Pergi. Jangan coba-coba mendekat padaku. Apakah saya kenal denganmu? Mulai hari ini. Saya, konglomerat Tiankun, membatalkan kontrak 10 miliar itu untuk kalian. Kontrak itu batal. Pak Wu, kontrak ini sudah ditandatangani. Anda bagaimana bisa? Kamu kan bos besar. Kalau dia bisa percaya, kan? Kamu apa sih sebenarnya? Ini semua karena muka baik Pak Lin. Aku bisa bekerja sama dengan kalian. Kakek. Pasti orang ini yang bikin masalah. Dia. Baik. Tidak mau bekerja sama juga tidak apa-apa. Bukankah itu hanya 10 miliar? Tanpa 10 miliar itu, keluarga kami tetap bisa hidup dengan baik. Lin Feng, jangan kira dengan begitu. Aku takut kamu tidak berhasil. Jangan terburu-buru ya. Bagian utama ini masih di depan. Pak Ye, ada masalah. Arus kas kita telah dialihkan. Apa? Ulangi sekali lagi. Arus kas ada di rekening. Dengan baik-baik saja. Kenapa bisa dipindahkan orang? Komputer bagian keuangan semua terkena virus. Sepertinya diretas hacker. Uang kita sudah dipindahkan ke luar negeri. Kalau begitu lapor polisi saja. Cepat kejar kembali. Tidak bisa dikejar lagi. Setelah Pertas memindahkan uang ke luar negeri, uang itu masuk ke money laundering ilegal. Mencuci uang itu habis. Tidak ada yang bisa mengembalikannya. Sampah. Pergi. Lin Feng, kan kamu kan? Kamu berani menyewa hacker untuk menyerang kami. Segera kembalikan uangnya. Cepat. Kalian masih punya satu kesempatan terakhir. Ceritakan padaku, Suero dan Duo-Duo. Di mana mereka sebenarnya? Lin Feng.
Aku tidak menyangka. Kamu ternyata memiliki energi sebesar ini. Hari ini, jangan anggap ini. Aku akan takut padamu. Aku memegang buku obat yang luar biasa. 100 salep dari buku obat itu. Sudah mendapatkan paten yang diajukan. Sekarang aku hanya berbaring, dan bisa menghasilkan uang. Hahaha. Orang tua. Buku medis luar biasa itu bisa kuberikan padamu, dan bisa kuambil kembali. Ingat. Ini adalah milik Lin Feng, tapi tidak semudah itu mendapatkannya. Hei, jangan ganggu, aku sedang sibuk. Apa? Permohonan paten kita ditolak. Kita melanggar hak cipta sang apoteker. Ini harus bagaimana nih? Omong kosong. Sang dokter suci sudah berusia ribuan tahun. Salepku. Aku. Salepku ah. Kakek. Kau baik saja, kakek. Investasi 10 miliar kami. Juga hilang. Arus kas juga terputus. Salep yang mengangkat nama Ye kami. Juga hancur. Kamu ini anak kecil. Kamu sedang membuat kami. Semua ini akibat perbuatanmu sendiri. Mulai sekarang Rongcheng. Tak ada lagi keluarga Ye. Lin Feng, nada bicaramu terlalu besar. Ini menghancurkan keluargaku, Ye, kamu takutnya. Belum punya kemampuan itu. Kakak akhirnya datang juga. Ini. Dia mau memutus jalan hidup keluarga Ye kami. King. Kamu sudah bereskan semuanya. Orang kecil ini. Ingin memusnahkan keluarga Ye kita. Tenang saja, kakek. Urusan sudah beres. Keluarga Li akan menjadi sandaran kita. Kamu sampah. Kamu memang punya banyak kemampuan, tapi kamu salah orang. Aku, Ye King, berani melakukan ini, karena sudah dipikirkan matang-matang. HMPH Hum. Apakah ini keluarga Li? Hari ini jangan bilang ini keluarga Li, bahkan jika Yesus datang, kami tetap tidak bisa menahan kalian. Saya yang bilang. Tuan Wu Dakui. Tuan. Saya beri Anda waktu 1 jam, tidak peduli dengan cara apa. Bisa menggunakan segala cara. Tujuannya hanya satu. Menghancurkan keluarga Ye. Mengerti. Tanpa memikirkan biaya, tanpa memikirkan konsekuensi. Ya. Aku akan pergi segera. Lin Feng, kamu baru saja memberi budak Wei. Apa itu? Kenapa terlihat begitu familiar? Hanya pedang kerajaan. Ye King. Aku tahu kamu yang mengatur semuanya di belakang layar. Aku tanya lagi sekali saja. Di mana sebenarnya Suero dan Duo? Aku akan jujur padamu. Sepanjang hidupku, yang paling aku benci adalah Ye Suero. Kenapa? Sejak kecil sampai sekarang dia selalu lebih hebat dariku. Dia selalu menjadi pusat perhatian. Hingga dia menikahimu. Orang ini tidak berguna. Aku sudah tahu. Era milikku, Ye King, telah tiba. Ah. Era MU sebenarnya tidak pernah datang. Di mana mereka sebenarnya? Dasar orang bodoh, aku jujur saja, dia sekarang ada di atas ranjang, di Hotel Rongcheng. Apa yang bisa kamu lakukan padanya? Bahkan jika Raja Langit dari Nine Provinces datang, dia juga tidak bisa menyentuh Li Xuan. Baik. Aku akan segera mengurus keluarga Li. Nanti aku akan kembali untuk menagih kalian. Pergilah. Lagi pula sudah terlambat. HMPH. Memang pantas jadi wanita tercantik di Rongcheng. Lihatlah. Wajah kecil ini. Benar-benar seorang wanita yang luar biasa. Tuan Li, tolong, lepaskan anak perempuan saya. Kenapa? Jangan buang-buang waktu dengan omong kosong. Ada hal-hal yang tidak bisa dinegosiasikan. Tuan Li, asalkan kamu lepaskan anak perempuan saya, aku bisa menjawab apa saja. Hahaha. Suero. Menggunakan obat kecantikan dari keluarga Li kami. Tak boleh aku. Menikmati. Sayang sekali. Adik saya itu. Aku nggak kuat lagi. Hancur sudah. Aku bisa. Bakal bantu. Kamu mau ngapain? Jangan bergerak. Taat dan patuhi. Hahaha. Drama pendek adaptasi novel populer. Berhenti. Bajingan. Kamu cari mati. Kamu sampah. Berani melawan keluarga Li. Tunduk dan sujud beberapa kali. Mungkin aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi. Hahaha. Hari ini tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Kamu pasti akan mati. Diki Enter berhenti. Oh manusia. Hari ini pas. Kalian bisa mati bersama. Apakah kamu sangat ingin tahu? Di mana putrimu sekarang? Iya, cepat beritahu aku. Putriku sudah hilang setengah hari. Apakah dia lapar? Apakah dia haus? Apakah ada yang mengganggunya? Tenang saja. Dia tidak lapar dan tidak haus. Putrimu. Ada di sini. Tidak mungkin. Kamu bercanda denganku. Kan? King. Kita sepupu. Kamu adalah sepupuku. Dua-dua adalah keponakanmu. Ini tidak mungkin, kan? Wanita bodoh. Dari awal sampai akhir. Kamu pikir aku mengakuinya? Kalau bukan karena Lin Feng yang mengganggu. Masalah Habu ini sudah berlalu lama. Anak perempuanmu juga belum tentu akan. Tidak mungkin. Dua-dua pagi ini. Masih minta permen lollipop dariku.
Dia begitu kecil, begitu lucu. Tak ada orang yang akan menyakitinya. Tidak akan terjadi. Kamu tidak percaya. Kalau begitu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya, bahkan abu jenazah pun sudah hilang. Itu semua karena niat baikku. Ingin meninggalkan sedikit kenangan untukmu. Bukan begitu. Kamu berbohong. Anak perempuan saya tidak ada. Dia tidak ada. Kalau kamu berani menyentuh lagi, aku akan memecahkannya. Memutuskan harapan terakhirmu. Ini adalah duo-duo. Saat ulang tahun duo-duo, aku memberikannya untuk duo-duo. Duo-duo. Yesuero ah. Lihat dirimu sekarang seperti apa. Rendah dan tak berdaya. Kau benar-benar seperti seekor anjing. Karena gadis kecil itu sudah tiada. Maka itu juga memutuskan harapanmu. Aku sarankan kau dan Lin Feng. Putuskan dengan tegas. Duo-duo adalah daging yang jatuh dari tubuhku. Sampai saat ini, kau masih berkata seperti itu. Apakah kau masih manusia? Kalian. Semua. Jika berani melangkah maju sekali lagi, aku telah menampar putrimu. Jangan. Jangan biarkan mereka menyiksa Dodo. Berdiri di sana, jangan bergerak. Tuan Yang Mulia, bagaimana keadaan Tuan Muda? Tuan Yang Mulia, ada apa denganmu? Duo-duo. Ada masalah. San Kui. Aku akan pensiun. Zunju, tolong jaga kesehatan. Ada apa? Bawahan bersedia menghadapi bahaya. Negara-negara tidak boleh tanpa Anda. Bahkan darah daging sendiri. Tak mampu dilindungi. Tuan Yang Mulia. Apalagi hak saya untuk menjadi. Tuan Yang Mulia. Turut berduka cita. Berapa orang total di keluarga Li? Keturunan Li Longhai. 18 orang. Yang aku tanyakan adalah 9 suku. 9 suku. Jumlahnya 135 orang. Baik. Termasuk keturunan Ye Yuan juga dihitung. Benar. San Kui. Kali ini aku harus membasmi terlalu banyak orang. Tidak mundur tidak bisa. Sampaikan perintah ini ke saudara-saudara. Antarkan nyonya pulang. Jaga dengan baik. Yang Mulia, apakah ini maka saja suci? Tuan mengalami masalah. Lokasi, Kota Rong. Berkumpul. Sekarang harus bagaimana ini? Kita keluarga Ye. Benar-benar jadi amunisi keluarga Li kalian. Lin Feng? Ah Lin Feng. Caranya memang banyak sekali ya. Semakin menarik saja. Aku benar-benar penasaran. Sebenarnya orang seperti apa dia? Li Xuan, kapan kau mengenalkanku dengan keluarga Huangfu? Kalau bukan karena perlindungan keluarga Huangfu, keluarga Ye kita benar-benar akan punah. Apa? Apa keluarga Huangfu? Li Xuan. Kamu pernah berjanji padaku. Kamu lupa hari itu. Malam itu kita di mobil. Tentu aku tidak lupa. Tapi kita sudah sepakat. Kalian, keluarga Ye, gunakan gadis kecil itu, dengan Yesuero, untuk tukar koneksi keluarga Huangfu. Tapi sekarang, aku bahkan tidak bisa melihat sedikit pun. Bagaimana aku bisa merekomendasikanmu? Sebenarnya, Yesuero sudah di tangan. Semua gara-gara Lin Feng yang mengacau. Kamu tidak bisa menyalahkanku karena aku tidak mampu bekerja. King, ini urusan yang sulit buatku. Hanya bisa menunjukkan bahwa keluarga kalian tidak kompeten. Bahkan Lin Feng pun tidak bisa diatasi. Itu bebek yang sudah di tangan malah terbang pergi. Ini, tidak bisa menyalahkanku. Meskipun Yesuero tidak memberimu, tapi gadis kecil ini, saya sudah membawanya untuk kalian. Agar mereka percaya, saya bahkan mengeluarkan banyak uang untuk membeli abu jenazah dan menipu mereka. Kalian tidak boleh mengkhianati setelah dibantu. Itu urusanmu. Keluarga Li kami sudah menyerahkan anak itu kepada keluarga Huangfu. Keluarga Huangfu mulai melindungi keluarga Li kami. Tapi kamu tidak memberikan Yesuero kepadaku. Bagaimana kami bisa melindungimu? Kamu benar. Keluarga Li kami. Saya tidak pernah melakukan bisnis rugi. Kalian. Xuan. Bagaimanapun juga, aku sudah jadi orangmu. Sehari suami istri tetap berbakti seumur hidup. Jangan terlalu serius begitu. Main trik kecantikan lagi denganku. Ya. Ada apa? Kita ngomong di kamar saja. Ngomong-ngomong, Tian, trik ini cukup efektif. Tepat sekali, Yesuero. Mengganggu suasana hatiku. Aku mau balas dendam padamu. Tapi ini agak tidak benar. Hampir cocok nih. Kalau begitu, kita ngomong di kamar saja. Masih ada orang di sini. Ke kamar saja. Apapun yang kau minta aku lakukan. Jangan sampai keluarga Ye runtuh ya. Aku ini orangnya. Paling berbakti kepada orang tua. Aku tidak begitu mengerti. Maksudmu apa sih? Kalau begitu aku akan kembali ke kamar dulu. Kenapa bengong begitu? Ayo pergi. Aku benar-benar tulus baik sama kamu. Kamu anggap aku apa? Anggap aku apa sih? Imut. Ada masalah. Dasar bajingan. Pura-pura polos. Bertingkah imut tapi sok suci. Kita memang saling tukar keuntungan. Bukankah begitu? Li Xuan, aku beritahu kamu. Aku bukan Yesuero. Kamu salah orang. Yesuero hanya baik dengan satu pria. Setia tanpa ragu. Paling banyak. Menganggapnya tidak sepadan. Tapi kamu. Bus umum. Li Xuan, kamu harus seperti ini. Jangan pura-pura sedih padaku. Kamu yang menggemaskan ini. Aku paling paham. Ini urusanmu sendiri yang memutuskan. Ah, aku tidak memaksamu. Baik, aku pergi. Aku, Ye Qingqing, sangat pintar seumur hidup. Tidak menyangka jatuh ke keadaan seperti ini. Sungguh benar-benar imut. Li Xuan. Aku berharap kamu menepati janji. Tentu saja.
menepati janji. Ayo, ikut aku ke kamar. Kita bicara baik-baik tentang urusan keluarga Ye. Kalian keluarga Li semuanya bajingan. Hahaha, Ye King King. Dalam hidupmu ini, hanya katakan satu kalimat seperti itu padaku. Keluarga Li memang semua binatang buas. Kau tidak takut tidak kembali. Romane Conti tahun. Dan wanita cantik genit tahun 92. Benar-benar pandai menikmati hidup. Ling Feng. Di surga ada jalan, kamu tidak mau jalan. Di neraka tidak ada pintu, langsung datang menemuiku. Sudahlah. Hari ini, aku akan membereskan semuanya sampai tuntas. Aku dengar kamu sangat hebat. Malam ini aku akan bertanding denganmu. Kalau ada yang bisa keluar dari keluarga Li kami, aku kalah. Malam ini. Jika keluarga Li kalian masih punya seseorang yang hidup, maka aku kalah. Lin Feng, kalau cuma berlaga di keluarga Ye, itu sudah cukup. Ini adalah keluarga Li. Kalau berani, buat keluarga Li bangkrut juga. Keluarga Li bukan cuma bangkrut saja. Aku harus membalas dendam untuk Duo-Duo. Haha, kalian dengar itu. Dia mau membalas dendam untuk Duo-Duo. Aku malah ingin lihat bagaimana kamu membalas dendam. Aku punya satu prinsip. Orang bisa menipu, menghina, dan mencemarku. Aku bisa tahan itu semua. Tapi kalau menyakiti orang yang kucintai, aku akan membunuh, menghancurkan, dan menyiksa dia. Sampai mati pun aku tidak akan berhenti. Kami adalah keluarga Li. Berani mengikat kami? Tunggu saja ayahku keluar. Aku akan membunuh kalian. Apa cuma uang yang kalian mau? Liu Longhai punya banyak uang. Jumlahnya berapa? Beritahu saja. Li Xuan. Li Longhai. Kalian sebenarnya telah menyinggung. Orang seperti apa? Keluarga Li lebih dari 100 orang. Semuanya telah ditangkap. Orang yang berbuat jahat pasti akan menerima balasan. Aku sudah bilang, kamu berani. Seorang diri datang ke keluarga Li kami. Kalau kamu berani menyakiti keluarga Li kami, aku bersumpah. Aku ingin kamu hidup tidak lebih baik dari mati. Saat aku Lin Feng lahir dan mati. Kalian masih belum tahu, sedang melakukan apa? Bersaing dengan saya dalam hal kemampuan. Kalian jauh tertinggal. Jauh sekali. Lin Feng, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Mulai sekarang. Setiap 5 menit, keluarga Li akan menghilangkan satu orang. Yang aku maksud hilang, adalah hilang selamanya dari dunia ini. Hilang. Berani. Tersisa 3 menit. Kamu serius bermain? Masih ada 2 menit. Kalian tenang saja. Tunggu sampai mereka semua mati. Aku akan menempatkan kalian di tempat paling aman. Ini akan membuat kalian merasakan apa arti keputusasaan sejati. Kamu. Waktunya habis. Tunggu dulu. Anak perempuanmu belum meninggal. Kamu bilang apa? Ayah? Kamu tidak boleh bilang ke dia. Kalau kamu bilang, bagaimana kita menjelaskan ke keluarga Huangfu? Lalu bagaimana? Tidak bisa hanya diam saja begitu. Melihat keluarga Li semua mati. Orang ini sekarang sudah gila. Apa saja bisa dia lakukan? Ceritakan. Apakah Duo-Duo benar-benar mati atau tidak? Ini dia. Ceritakan. Petinya palsu. Duo-Duo tidak mati. Aku menyerahkannya kepada orang dari keluarga Huangfu. Alasan aku memberi kalian peti mati adalah agar kalian menyerah mengejar kebenaran. Tunggu aku bersihin rumah keluarga Huangfu dulu. Nanti aku kembali untuk bersihin kalian. Duo-Duo, kamu pasti sangat sedih sekarang. Benar kan? Ibu tidak bisa melindungimu dengan baik. Berikan padaku. Duo-Duo tidak mati. Apa yang kamu katakan? Duo-Duo tidak mati. Benarkah? Tentu saja benar. Itu aku yang mendengar langsung dari Li Longhai. Lalu, di mana Duo-Duo? Ayo, cepat bawa aku ke tempat Duo-Duo. Kamu tunggu di sini, ya? Aku berjanji padamu, akan bawa Duo kembali dengan selamat dan tanpa cedera. Ada yang di sana. Ibu, kamu di sana. Kalian mau apa? Gadis kecil. Akhirnya aku bisa bertemu denganmu. Kamu adalah penyelamatku. Kalian adalah orang jahat. Aku bukan orang jahat. Aku hanya orang yang akan mati. Dan sumsum tulangmu bisa menyelamatkan nyawaku. Gadis kecil. Besok akan dioperasi. Apa keinginanmu? Aku bisa memenuhi semuanya untukmu. Aku mau ayah dan ibu. Keinginan itu tidak bisa. Mereka tidak bisa datang. Aku cuma mau ayah dan ibu. Kamu ini om tua busuk. Mama bilang, orang yang berbuat jahat akan menerima balasannya. Kamu sakit parah seperti ini. Pasti karena kamu sudah berbuat banyak hal buruk. Kamu anak kecil. Sudah diberi muka malah tidak tahu diri. Ingat. Serahkan dia padaku. Disajikan makanan dan minuman enak. Iya. Kalau bukan, takutnya aku akan mempengaruhi pengobatan besok. Hanya dari kata-katamu tadi. Kalimat-kalimat ini. Aku harus mengajarimu pelajaran. Ayah dan ibu, cepat datang tolong aku. Operasi hari ini. Sudah siap semua, kan? Tenang saja, semuanya sudah diatur. Halo. Apa? Dia sudah datang. Hahaha. Baik. Biarkan dia masuk. Tuan Huangfu, Yesuero, membawa yang kita inginkan. Buku kedokteran terbaik. Dia datang. Bagus. Apa yang harus dilakukan? Kalian semua sudah tahu. Gadis kecil. Aku mau. Buku medis terbaik di dunia. Aku juga mau. Iya. Ini adalah buku medis yang kalian inginkan. Aku akan menukarnya dengan Duo-Duo. Kembalikan Duo-Duo padaku. Berikan dulu padaku. Baru benar-benar patuh. Jauh dari sini, kamu benar-benar menjijikan. Berani-beraninya aku merasa jijik. Yesuero. Akhirnya aku yang menang, tetap aku yang menang. Sekarang bisa kembalikan Duo-Duo padaku.
Hahaha. Apakah otakmu kemasukan air? Kau ingin mengandalkan buku medis ini untuk menukar kembali anak kecil ini. Dia adalah obat penyelamat dari Emek Wangfu. Apa yang kau gunakan untuk menyambung hidupmu? Apa yang akan kau berikan untuk menyambung hidupmu? Kalian sangat keji. Hahaha. Ini salah siapa? Salahmu karena terlalu polos. Kemarin putrimu yang masuk ke kandang anjing. Kalau tidak hari ini, kamu yang akan dimasukkan. Orang-orang, masukkan itu ke dalamnya. Yesuero. Ini yang disebut menang atau kalah. Aku sudah masuk daftar keluarga Huangfu. Sepanjang hidupku, aku akan menindasmu di bawah kakiku. Kamu pria yang tidak berguna itu. Dia sama sekali tidak berguna. Lin Feng, aku seharusnya tidak bertindak sendiri. Aku salah, aku seharusnya menunggumu. Lin Feng, jangan pikirkan itu. Lin Feng tidak akan datang. Tidak benar. Kenapa tiba-tiba jadi begitu sunyi? Telepon satpam di luar. Lihat apakah ada orang yang masuk. Ayah, di sini tidak ada sinyal. Ada apa ini? Sinyalku juga hilang. Sinyalku juga hilang. Apa mungkin? Itu ulah Lin Feng si pecundang itu. Jangan panik dulu. Pada dasarnya dia cuma orang tak berguna. Di sini aku punya lebih dari 100 pengawal. Menurutku dia juga tidak bisa masuk. Siapa bilang aku tidak bisa masuk? Nyonya, tunggu sebentar. Aku akan pergi menyelamatkan tuan kecil. Tidak apa-apa. Raja Langit Jiuzo, kenapa kau di sini? Keluarga Li, keluarga Ye, kalian benar-benar tak pernah belajar dari kesalahan. Kenapa aku bisa sampai di sini? Itu harus kalian yang jawab. Telah menyinggung Tuan Agung. Kalian, sebenarnya berapa banyak kepala yang bisa kalian kehilangan? Apa? Tuan. Kau maksud Lin Feng yang tidak berguna itu? Benar, Tuan. HMPH. Tuan sebenarnya bukan orang yang suka membunuh. Keluarga Li kalian menculik duo-duo dan menyakiti Nona Suero. Tuan, hanya melumpuhkan satu orang saja. Tapi kalian malah semakin brutal. Dan juga, keluarga Ye kalian seharusnya bisa punya kesempatan untuk melesat ke langit. Hanya karena kamu wanita ini. Pandangan sempit. Keluarga Ye. Tapi itu adalah keluarga mertua yang dihormati. Tapi sekarang, kalian malah menjadi musuhnya. Musuh yang tak bisa berdamai. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia adalah tuan penghormatan? Dia hanyalah seorang tentara kecil. Itu yang aku dengar sendiri. Lin Feng, kamu benar-benar tuan penghormatan. Aku sebelumnya menyembunyikan identitas. Takut kalau kamu tahu. Sangat bersemangat. Tapi kali ini, untukmu, untuk Dodo, aku bertekad tidak akan lagi menyembunyikan. Suero, lihat baik-baik. Selanjutnya, saat kamu sedang membela diri, buka mata lebar-lebar dan lihatlah dengan jelas. Sandaranmu. Huang Futian sudah selesai. Berita mendadak. Salah satu dari 4 keluarga besar negara Dragon, keluarga Huang Fu, akan mengumumkan keluarga Huang Fuyan, dikeluarkan dari silsilah keluarga, dicabut semua haknya, termasuk saham di banyak perusahaan terbuka, dan lain-lain. Kau bahkan membiarkan Huang Futian dihapus namanya. Aku mohon padamu, aku mohon, kasihanilah aku. Aku binatang, aku bukan manusia. Adik perempuan, adik, tolonglah aku, kita mengalirkan. Tapi darah yang sama. Aku sudah melakukan begitu banyak. Semua demi keluarga Ye, kan? Tolong bantu aku. Pergi. Jangan pamerkan rasa kasihan di sini. Semua orang di keluarga Ye boleh. Hanya kamu saja. Aku tidak akan memaafkanmu. Bawalah mereka pergi. Aku tidak ingin melihat ketiga orang ini lagi. Bawa pergi. Ya. Tuan yang mulia. Keluarga. Anggota keluarga Huang Futiang. Nomor 61.569 dikeluarkan dari silsilah keluarga. Tuan yang mulia. Orang tua ini marah darah menyerang hati. Tidak bertahan. Sendiri dulu yang meninggal mendadak. Dosa sendiri. Tak bisa hidup. Lin Feng, kamu nanti punya rencana apa? Sebelumnya demi membalas dendam untuk duo-duo, saya sudah mengajukan surat pengunduran diri ke ibu kota. Karena sekarang kamu sudah baik-baik saja. Saya siap berangkat ke ibu kota untuk memberikan penjelasan. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa kamu adalah tuan yang sangat terkenal itu. Aku merasa aku tidak pantas untukmu. Jangan bicara omong kosong. Tidak peduli aku berada di posisi setinggi apa. Kamu tetap wanita Lin Fengku. Satu-satunya wanita. Aku benar-benar satu-satunya wanita untukmu. Kamu sudah pergi bertahun-tahun. Tidak ada wanita lain yang kamu sukai. Kamu tidak percaya padaku. Aku bisa bersumpah. HMPH. Kamu adalah tuan. Di bawah manusia, di atas ribuan orang. Bagaimana mungkin tidak ada? Aku bersumpah. Aku Lin Feng. Kalau ada wanita selain kamu, maka aku akan dihukum langit. Langit akan menghukumku. Jangan katakan hal seperti itu. Aku percaya padamu. Ayah dan ibu, aku mau tidur bersama kalian. Ayo sayang.